Kini tiba saatnya kita harus melangkah, temani diriku di siksa waktumu. Tepuk tangan untuk pengantin kita. Jalan-jalan terus kayaknya pengantin baru kita ini. Jalan terus. Padahal tiket tadi mahal-mahalnya loh. Baru kita cerita di belakang. Iya. Seru nggak sih? Pernikahan bulan madunya dulu. Seru dong. Seru banget. Ya, rambut agak lepek kayaknya trik keramat jadi. Iya. Yang ceritanya di belakang ngeledek terus. Sebelum nikah rambutnya agak tebal, sekarang agak lemas. Benar. Kebanyakan bikin urusan agak rontok dikit nih. Tapi kayaknya sih kalau kita yang nanya kayaknya kurang tajam. Nih, kita ambil konten podcastnya Gila. Aduh, aku pernah nonton podcastnya malesin banget itu pertanyaannya bisa kayak gitu ya. Aku pernah nonton podcastnya waktu itu. Oke, kalau gitu kita harus siap di interogasi. Kita masuk ke ruang interogasi. Saya minta meja, saya minta kursi, pakai kopi, ayam hitam. Ya lu mau sesajen. Baik. Silakan. Oke, yuk silakan. Kedua pengantin. Yuk, saya berapa pasang berapa? Oke. Lampu boleh diredupkan sedikit. Oke, jadi gini. Dulu hati-hati loh, kayak tujuh kemarin. Coy. Iya bingung. Kok nggak dikasih tahu mau digini-gini? Oke, sengaja. Pengantin baru, selamat datang di ruang interogasi. Malah ngomong kayak kaki lampu. Nah, yang udah gitu loh. Mukanya udah serius loh. Kita mesti hati-hati loh. Betul. Tapi lu di sini nih, enggak, aku udah ada di sini. Apa yang kalian baru temukan satu sama lain ketika menikah? Hal baru apa? Banyak ya. Apa? Ngambeknya masih ketahuan kayak gimana modelnya. Boleh tahu nggak apa? Kalau Via ngambeknya lebih parah sekarang itu kunci kamar. Hah? Sebelum-sebelumnya enggak cuma diam Kunci toh. kamar? Iya, kunci kamar. Apa yang kamu lakukan di dalam kamar? Ya kan kamar buat berdua ya. Jadi kalau misalnya nggak dikuncikan dia masuk. Loh, gimana sih? Kan ngambek. Kalau kita Baru makan baru udah. Pintar Pak Adi. Baik, jepit-jepitan.
ada artikel yang mau kita tayangkan. Ini dia. Artikelnya adalah usai bulan madu, Via Valen langsung ngidam. Mungkinkah hamil? Silakan dijawab. Aminin aja ya. Amin. Tapi harapannya kayak gitu, jadi mudah-mudahan iya, amin aja. Amin. Tapi artikel ini ada berarti sempat ada statement atau ngidam atau Berarti kalau ada statement dari kita Oh. nggak ada ya? nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kita anggap doa aja yang kayak gitu ya. Amin amin. Kalau gitu berarti jangan ngunciin kamar dong. Nanti nggak bisa masuk. Jadi nggak hamil-hamil. Ya. Oke, untuk Via Valen, kalau tadi kan ini Via Valen nih hal barunya. Ternyata kalau kamu kunciin kamar, kalau saya apa? Gaya tidurnya. Kenapa gaya tidurnya? Gaya tidurnya. Oh. Gaya tidurnya gimana? Gimana sih? Angkat tangan kah? Atau kepala di bawah? Ya, dia kalau tidur tangannya suka di atas, jadi aku di dekatnya dia. Mukanya lagi. Muka kamu suka ada di dia. Bagi Apol itu namanya. Oke. Ada rahasia apa yang mau dibicarakan di sini barusan? Karena saya melihat jadi harus dikeluarkan. Silakan. Mau ngomong apa? Enggak ngomong. Tapi berbicara mengenai pernikahan yang baru saja dilalui, kita tahu bahwa banyak orang yang berharap baik itu kalian bisa segera menjadi orang tua. Kira-kira kalian terbebani nggak sih dengan hal itu? Kalian tuh pengen kayaknya ngomong, udah nggak usah ngomong gitu, ini urusan kita. Dia nggak sih, dia? Iya ya, dia udah ngomong. Pertanyaan lebih pribadi banget ya. Gak enak. Kurang enak aja. Kurang enak ya. Jadi kalau mau tuh nanya jangan terlalu pribadi, karena kalian pun juga ingin sebetulnya gitu ya. Ingin maksudnya? Ingin cepat-cepat memiliki hubungan. Kalau itu pasti. Tapi jangan dituntut, jangan dipush oleh orang-orang gitu maksudnya ya. Betul. Kalau kayak namanya momongan kan ya pasti rezeki dari Tuhan. Betul. Kita sedikasinya aja. Betul. Oke, kita lanjut ke artikel berikutnya. Silakan. Ya. Berapa watt lampu yang ada di belakang sana? Oke. Baru saja menikah selama 5 hari berturut-turut, Via Valen murka. Karena sering dituding sudah punya anak. Ternyata ini penyebab isu berkembang. Betul dia. Sebenarnya kayak gini nggak usah perlu dibahas lagi sih ya. Ya. Menurut kamu gimana? Maksudnya kalau dibahas? Maksud gua nggak gila, untuk pertanyaan ini nggak perlu dibahas lagi karena memang dari kemarin gua lagi ngejaga perasaan istri gua. Ya, jadi pertanyaan ini memang harusnya tidak usah ditanyakan ya. Saya juga sebenarnya nggak tahu kalau pertanyaan ini ada, jadi saya hanya membacakan isu yang sedang berkembang oleh netizen Indonesia. Ya seharusnya sih nggak perlu tanya juga ya. Kalau kayak Iya gitu kan kesannya sih. tuh kayak ngejebak gitu loh. Iya sih. Kenapa juga ditanyain tadi ya? Kenapa juga artikel itu pasti muncul? Oke, pertanyaan saya berikutnya. Ya dari tadi pertanyaannya itu toh. Iya. Sekitar kayak gitu-gitu doang. Maksudnya Oke. ya kurang enak. Sebenarnya gini, kayak aku sendiri juga jujur kalau misalnya diajakin kayak podcast gitu males karena pasti arah-arahnya yang ditanyain soal pribadi gitu. Kita sendiri juga sebenarnya kalau misalnya lagi di TV terus ada yang kayak gini-gini kita nggak mau, makanya tadi kita kasih tuh ada gini karena kita nggak dikasih tahu. Nggak di briefing ya sama sekali. Kirain ya. Sebenarnya dari Mas Gilang juga kalau misalkan ditanya terlalu pribadi, apalagi misalkan posisi istri Mas Gilang lagi sedih Ditanya seperti itu, saya akan jawab. Kalau saya ditanya seperti itu, saya akan jawab. Ya maksudnya saya lagi menjaga perasaan istri saya aja. Iya. Sebenarnya itu hal-hal pertanyaan yang wajar gitu, tapi Dibaliknya kalau gitu kita yang nanya. Kalau misalnya Mas Gilang ditanyain soal yang pribadi gitu, gimana gitu perasaannya? saya akan jawab. Kalian jawab ya kalau gitu. Ada nggak pertanyaan buat Mas Gilang di sini? Tolong dong gitu ya. Jadi dibalik ya. Harus ada, tadi juga nggak ada yang kayak gini-gini soalnya. Kalian kan di briefing. Papa seneng gak sih punya aku? Seneng nggak? Jawab dong Pak. Ini mesti dijawab beneran. Ya iyalah. Tuh lu lihat tuh, mukanya gua banget kan.
Tadi kita bahas tentang Jadi sesenang apa kita punya aku? seneng lah, kamu tuh kado terindah buat papa. Aku juga bangga punya papa. Bisa diam nggak? Ini ngomong mulu nih anak gua dari tadi kan kita bahas tentang Via Valen dan Zebra. Tentang mau cepet hamil atau tiba-tiba ada bayi. Mau aku jadi apa? Perasaan mulutnya nggak gerak tuh, kok dia ngomong mulu. Papa acem. Kok acem? Papa aku maunya aku jadi apa? Papa mau kamu jadi orang yang baik. Tapi Kak Gilang seneng ya? Happy dong. Ditanya-tanya kayak gini seneng ya? Maksudnya ditayangin keluarganya gitu. Seneng. Seneng. Nah, emang kenapa sih? Ada apa sih? Mereka agak beda semua. Apa? Bete. Ya maaf deh. Nggak semua public figure mau di. Ya karena nggak semuanya kepengen Iya. privasinya diumbar-umbar. Iya, Ada orang yang mungkin emang mereka yang privasinya itu diumbar Iya. dapat rezeki gitu. Ada Iya. yang ngejaga gitu, ada yang Kayak gitu. siapa ya? Enggak, jangan sampai karena dia udah punya anak terus kayak gimana gitu ya. Oh, seolah-olah. Pesannya tuh kayak Ya. Kayaknya dia tahu briefing gue. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dirayakan juga ulang tahun Gilang. Dari yang kau tunggu. Aduh, hebat. Satu tahun. Usiamu bahagiamu. Yang ku beri. Bukan jam dan cincin. Bukan cerita bunga atau puisi, juga kau nanti. Bukan yang pelit atau galau, yang mudah dikit jadiin aku. Di padamu doaku kasih. Semuanya buat gila. Terima kasih. Semoga Tuhan melindungi kamu. Akhirnya. Setelah tahu ya, tadi kita udah nggak mau loh. Iya. akhirnya ya. Jadi kata Kan dia, ini tuh. Iya, Dikasih taunya loh. Enggak, terus yang bikin gua gak yakin, yang mana nama siapa tuh nggak sejahat itu. Mereka ini orang-orang baik. Terus tiba-tiba, kenapa berubah sih? Oke. Ada yang aneh. Dan Dipaksa sama Bu Maria. wah, itu dia nih. Enggak, belum nebak pasti, tapi kayaknya kok ada yang aneh. Ini mau coba lihat nih. Yeay, terima kasih. Akhirnya ada yang surprise juga. Ada. Nggak ada. Akhirnya pecah ya. Udah ada. Pecah ya. Tapi yang lain orang Indonesia loh. luar biasa. Apa sih? Harapannya apa? Harapannya, wish-wishnya. Semoga gue bisa jadi orang baik, memimpi yakin keluarga gue jadi orang yang baik. Amin. Amin. Jujur di usia 33 tahun ini nggak berekspektasi apa-apa, cuma pengen ngasih contoh yang baik buat Yin. Tapi terima kasih atas usahanya buat Mbak Maria, Mul, semuanya tim kreatif. Via terima kasih. Ramzi, Jerayut, Irfan juga terima kasih banyak. Enggak, itu nggak ngapa-ngapain. Muka-muka lu kan bisa gue baca. Oke, tiap tahun jadi raya karena bertepatan 17 Agustus. Benar. Sibuk dan bintang Betul. tamu. Akhirnya tahun ini terwujud ya. Terwujud. Dan ada satu yang harus kita lihat bersama. Ya, iya. Semoga panjang umur, sehat, banyak rezeki dan bahagia selalu bersama Mama dan Rin. We love you. Jadi gendong Gilang.
Terima kasih. Gilang, meditasi bikinnya ya Allah. Tuh teman-teman tuh. Selamat si Marion. Tadi satu bareng-bareng. Nih. Happy birthday to. Ada masuk ya? Tuh dari sana boneka pada datang semua nih. Ayo. Sebentar, terima kasih ya. Itu mantan-mantan di Gilang naik, ayo. Mas Dora, terima kasih. Terima kasih. Ini lagi ngelamar jadi susternya Rin. Benar. Makasih kita semuanya. Ini 33 tahun. Angka kembar 33. Ya, ternyata di keluarga lu sudah ada 3 orang. Ada mama, bapak, yakin. Keren banget ya? Iya ya. Indonesia 77, di Amerika 33. Ya. Penonton yang ada di sini semoga berkah semua ya. Usianya, terus berkah juga rezekinya. Semoga diridhoi oleh Allah semuanya ya. Tapi beberapa saat yang lalu, sahabat kita Gilang Dirga mengalami satu Lu jangan sok-sokan biji. peristiwa atau pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Ya. Apa itu? Ayah Anda masuk ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah diberikan kesembuhan. Ya. Saat ini Papa sudah pulang ke rumah. Dan jujur waktu tanggal 4 Agustus itu posisinya gue waktu itu lagi ikut turnamen golf dan ditelepon sama mama nangis-nangis, terus akhirnya gue sama Rizky, adik gue harus pulang karena papa ada serangan jantung. Dan kalau kita sering melihat film-film yang ada hubungannya tentang orang sakit jantung itu, ternyata nggak ada apa-apanya ketika kita melihat bapak kita sendiri di posisi seperti itu. Di momen tersebut, gue merasa gue orang yang kuat. Gue pernah melalui tahapan Adis dikuret, Adis melahirkan namun anaknya tidak bisa kami bawa pulang, almarhum S, kakaknya Gim. Pada saat Adis lagi sesar pun gue melihat secara langsung bagaimana proses sesar itu terjadi dan gue tidak bergetar sedikit. Gue sangat kuat. Tapi ketika bokap gue yang gue anggap keren, bokap gue yang gue anggap kuat, Superman-nya gue gitu. Ketika dia wajahnya membiru, dia seperti meminta tolong ke gue. Saat itu gue sadar kedudukan, jabatan itu nggak ada apa-apanya. Kita nggak bisa nolong orang yang kita cintai saat itu. Dan waktu itu papa itu sempat mungkin lebih dari 5 kali sempat hilang detak jantungnya dan dibantu oleh perawat dan juga dokter waktu itu sampai ditekan seperti itu pakai alat juga. Dan gue waktu itu udah dari tahap yang ayo pak bisa gitu. Sampai ke tahap yang ya udah terserah ya Allah maha baik, saya ikhlas menerima apapun keputusanmu gitu. Tapi di hati kecil gue percaya kekuatan doa, karena itu waktu itu gue sempat posting tolong bantu doa teman-teman Instagram untuk kesembuhan dari ayahanda yang sedang kritis, karena gue tidak pernah tahu siapa di antara kita yang doanya cepat sampai dan cepat diijabah gitu. Dan gue sangat berterima kasih atas doa teman-teman kemarin, dan alhamdulillah papa sekarang sudah bisa kembali ke rumah. Tapi pada momen ini Pak, kemarin anak papa yang paling besar ini hancur. Ternyata Gilang tidak sekuat itu. Jadi mudah-mudahan papa bisa memperbaiki pola makannya, kalau bisa kegiatan merokoknya diberhentikan betul-betul, karena saat itu
kita benar-benar takut kehilangan papa. Dan mungkin Allah memberikan kesempatan untuk papa bisa masih bersama, supaya kami anak-anak dan juga mama, istri bisa berbakti ke papa. Tapi kita sama-sama berjuang, Pak. Kita berjuang membantu papa sembuh, papa pun juga harus tetap semangat untuk sembuh. Oke, alhamdulillah. Hampir kehilangan tapi papa kuat. Hebat. Yang menguatkan papa salah satunya adalah Jin, cucu tercinta. Iya. Betul itu. Dan Gilang kan tidak hanya menjadi anak, tapi Gilang pun menjadi bapak. Selamat nikmati jadi orang tua, Semangat. berkah usianya. Tepuk tangan untuk Gilang Dirga. Terima kasih sekali lagi. Mau kemana? Mau kemana? Itu kue ulang Ya, tahun gila mama. tuh. Boleh promo gak sih? Promo apa? Kemarin bikin short movie sama Putri sama Hari. Oh, boleh. Ulang tahun lu boleh kan? Tapi nanti lo per 2 tahun ya ceritanya. Oke. Ya udah Iya. Udah. Ada 2 lagu, ada cinta-cintaan sama tutup. Oh iya benar. Putri yang nyanyi. Penyanyinya Putri DA loh. Oh iya benar. Nyesel gue. Kenapa sih pakai nyebutin dia? Kenapa anak Frida kenapa? Jangan Oh iya. Hari lidah. Oh iya, tapi hari kan ke Rusia bareng Rara. Berarti itu rezekinya mereka berdua. Oh iya. Tapi ngapain mereka di Mau kemana? Ayo nyanyi. Yaudah yuk. Oh nyanyi. Oke, yuk. Indonesiaku. Ini tahu. Yuk,